Selamat siang dan salam buat semuanya. Ketemu lagi bersama saya Empu Glol. Pada hari ini akan menyampaikan tentang suatu hal berkisar masalah Mandau, karena kemarin kita sudah berjalan mengelilingi hutan yang ada di pinggiran sungai. Nah, jadi pada hari ini karena banyak pertanyaan mengenai seputaran masalah Mandau, maka saya Empu Glol harus menanggapinya. Jadi ada juga saudara kita yang bertanya, Empu kepingin tanya berapa nomor WhatsAppnya, berapa nomor handphonenya, kalau kita mau pesan gimana cara menghubungi Empu, kami bingung. Sebenarnya tidak perlu bingung kalau kepingin menghubungi Empu atau kepingin memesan Mandau. Kenapa? Karena di bagian deskripsi konten yang ada itu ada nomor handphone yang saya taruh. Coba aja buka bagian deskripsi. Kalau enggak, video saya yang sebelum-sebelumnya hampir rata-rata di atasnya ini pasti ada nomor handphone dan nomor WhatsApp yang saya miliki. Mudah. Jadi jangan nonton satu video saja, tetapi silahkan scroll, buka bagian video yang di atas pada profil saya, klik aja di situ, akan keluar video-video saya yang lainnya. Video saya menjelaskan masalah tentang Mandau ini banyak sekali. Mungkin sekarang hampir 900 video. Banyak, dan rata-rata di situ ada nomor WhatsApp dan nomor handphone. Jadi silahkan dihubungi, ada di sana. Nah, itu untuk menanggapi pertanyaan dari saudara kita yang kepingin tahu nomor WhatsApp yang saya miliki atau nomor handphone hingga mudah di dalam pemesanan Mandau yang ada. Jadi rata-rata saudara kita yang kepingin memesan Mandau pada saat ini, terus terang itu kebanyakan penonton baru atau subscriber baru yang berasal dari konten lain. Yang kemarin kebetulan kita juga mengisi acara dalam acara malam mencekam, acara atau channel daripada saudara kita yang ada dari Bandung. Nah, ini banyak subscriber beliau yang mengikuti Empu juga pada saat ini. Rata-rata mereka tidak tahu tentang masalah Mandau dan ingin bertanya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaannya yaitu tentang seputaran Mandau. Sebenarnya pertanyaan yang ada itu banyak terjawab di dalam konten atau video saya yang lain. Banyak sekali. Silakan dibuka bagian video yang lain. Di sana banyak penjelasan tentang Mandau. Nah, menanggapi juga saudara kita yang bertanya untuk masalah Mandau, ada beberapa saudara kita bertanya, Empu berapa harga Mandau, berapa Empu jual Mandau, berapa Empu memaharkan Mandau. Nah, ini untuk masalah Mandau ini banyak tipe, banyak jenis. Setiap Mandau yang ada itu pemaharannya tidaklah sama, nilai jualnya tidaklah sama. Jadi sebenarnya atau sebaiknya saudaraku nonton video yang lainnya. Di sana kan ada konten-konten saya Empu Glol, video-video tentang masalah Mandau, berbagai jenis Mandau hulu tunggur, Mandau tipe hulu kemau, Mandau tipe lamet bauk, Mandau tipe hulu sangka, sakang tanggar. Nah, itu ada semua, dan masing-masing ini mempunyai pemaharannya yang tidaklah sama. Jadi bila saudaraku bertanya berapa harga Mandau, saya Empu Glol terus terang bingung menjawabnya, berapa sih harga Mandau. Karena kalau saya bilang harga Mandau sekian, otomatis semua Mandau dianggap harganya sama. Nggak seperti itu. Jadi Mandau ini setiap tipe itu beda harga. Meski sama tipe, kadang-kadang harga juga tidak sama, tergantung seninya, tergantung ukirannya, tergantung elegannya, tergantung keindahannya. Banyak hal yang membuat Mandau ini meski tipe yang sama, tetapi beda pemaharan, beda harga. Nah, seperti itu. Ada juga saudara kita yang pada saat ini kebetulan mungkin ya seperti saya katakan tadi, yaitu pengikut baru atau subscriber baru yang belum terlalu jauh ngerti tentang Mandau.
ketika mendengar pemaharan mandau kaget. Waduh, kok mahal sekali empu. Dulu saya beli mandau, saya maharkan mandau murah saja empu, 150.000, 200, 500.000 paling mahal, seperti itu. Jadi saya bingung sebenarnya harus menjawab seperti apa. Jadi sering saya katakan, tonton saja video yang sebelum-sebelumnya untuk mengetahui apa sih mandau tempilan itu. Kenapa sebab mandau tempilan itu mahal? Apa sebab mandau bisa murah? Apa sebab mandau tempilan bisa mahal? Kenapa buatan empu mahal? Kenapa buatan empu ada juga yang murah? Nah, ini banyak terjawab di konten saya sebelum-sebelumnya. Silahkan dibuka. Itu. Jadi pesan saya atau nasihat saya kepada saudaraku, kalau bisa jangan dulu pesan mandau kepada saya, Empu Kelol. Kenapa demikian, Pu? Pelajari dulu, lihat dulu konten-konten lainnya. Maka di situ ada tipe-tipe mandau yang ada yang kita suka, silakan scroll atau ketahui dulu apa sih mandau ini, kenapa maharnya bisa sekian. Nah, ini kalau sudah kita paham, sudah kita ngerti lebih jauh tentang masalah mandau, baru memesannya agar tidak salah, seperti itu. Karena yang kita buat ini terus terang bukan mandau souvenir, bukan mandau pajangan, bukan mandau cenderamata, tetapi mandau yang kita buat ini bisa dijadikan cenderamata, bisa dijadikan souvenir, tergantung saudaraku yang memilikinya. Namun fungsi daripada mandau tempilan yang ada ini sebenarnya bukanlah mandau pajangan biasa, tetapi ini adalah mandau yang sebenarnya yang kita pakai dari zaman dulu hingga pada saat ini tidak mengalami perubahan bentuk, seperti itu. Nggak ada kita ada menambah-nambah sesuatu hal yang tidak ada kita buat-buat, seperti itu. Atau dari gaya ukiran itu kita membuat-buat, nggak ada. Itu memang dari zaman dulu memang seperti ini, memang seperti itu. Penempatan ukirannya juga khusus di bagian-bagian tertentu pada mandau. Memang kalau untuk menjawab pertanyaannya dari saudaraku yang ada ini, kebanyakan para subscriber baru kayaknya nggak susah kalau Empu membalasnya di WhatsApp. Itu kenapa? Karena saudaraku yang ada ini kebanyakan belum paham tentang mandau, belum sama sekali. Ya mohon maaf, nggak ngerti mandau ya. Nah, terus terang mandau yang ada, mandau tempilan dibandingkan dengan harga 150.000. Mandau tempilan yang harga 5-6 juta bahkan 10 juta dibandingkan dengan harga yang 500.000. Nggak sama. Ya, kalau mandau dari kita nggak ada yang 500.000. Tapi kemarin dulu ada Empu 500.000. Ada, tapi mandau pasar, mandau kodian. Bagus juga, dibawa kerja banyak kok yang tahan. Tetapi pada saat ini mandau-mandau seperti itu saya tidak membuatnya. Saya khusus membuat mandau tempilan, khusus membuat mandau tipe kami. Nah, ada juga saudara kita yang menanyakan pemaharan mandau, tetapi contoh yang diambil contoh mandau orang lain, dikirim ke Empu, buat seperti ini Empu, berapa maharnya. Nah, kalau untuk mandau orang lain terus terang saya Bugol tidak akan membuatnya. Sebaiknya mandau yang dari orang lain tadi tanyakan langsung ke pemiliknya, itu berapa maharnya. Karena terus terang tipe-tipe mandau dari buatan orang saya Bugol tidak akan membuatnya. Karena saya bertahan kepada pakem suku kami, itu kepada tipe mandau suku kami. Dan saya juga sangat menghargai, menghormati saudara kita yang lain, bukan membedakan, enggak. Itu sebaiknya seperti itu, masing-masing mempunyai tipe atau jenis mandaunya yang ada. Jadi saya Empu Gelol tidak mau mencampuri punya orang. Biarlah mereka mengenalkan budaya atau seni mandaunya masing-masing, seperti itu. Nah, ada juga yang pernah tempilan itu apa Empu? Tonton video lainnya, tuh, maka akan terjawab. Empu, apakah mandau ini
bisa tahan pu dibawa kerja. Waduh, tonton juga video saya yang lainnya, banyak kayu-kayu besar yang saya tebang pakai mandau. Itu bermacam-macam kayu, tidak ada satupun kayu yang tidak, artinya nggak mempan dipotong pakai mandau, nggak ada, semuanya bisa. Nah, itu tergantung kemampuan kita, tergantung tenaga kita, seperti itu, tetap bisa. Nah, inilah mandau yang sebenarnya mandau. Kenapa empu bisa mahal? Nah, itu mandau kita kasih contoh. Mohon maaf. Kalau mandau asli buatan kita, nah ini mandau kerja yang empu bawa kemarin. Sulatan ini saja, ngupahkan ini, supamanya kita ngupahkan orang nyulat ini minimal paling cepat 1 hari selesai bikin ininya anyaman ini, atau 2 hari kalau yang paling bagus. Ini saja 200.000 atau 250.000 ininya tok bikin ini, belum bikin gagangnya ini. Gak bikin gagangnya ini 500.000, 750.000, 1 juta, bahkan 1.500.000 ininya saja. Belum bilahnya, belum ininya, tali ininya, belum nyulat ini, belum sarungnya. Sarungnya ini saja harga kayunya, kepingan papannya aja 250.000. Itu. Jadi untuk mandau yang benar, mandau yang asli, yang pakem, tidaklah mungkin harganya murah. Nggak ada yang murah. Sumpamanya ada empu yang murah di sana, beli aja di sana. Itu silahkan beli, cari yang murah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau mandau keluaran atau buatan dari empu mahal. Kenapa? Karena semuanya mahal. Itu mencari kayunya juga, gagangnya yang lain. Itu bikin ininya saja tidak selesai 1 hari ini. Tali belawit nggak selesai, bisa 2 hari, bahkan bisa sampai 3 hari menganyamnya. Nah, itu sudah lumayan nilai pemaharannya. Ini sarung sudah harga sebelum jadi sarung mandau bentuk papan sudah 250.000, belum kita mengerjain, lama. Nah, itu ini untuk memberikan pengertian kepada saudara kita, sedikit gambaran mengenai harga mahal. Kenapa mandau mahal? Bukan mandau mahal, karena saudaraku belum mengerti tentang mandau, kaget. Itu kaget. Sebenarnya tidak mahal, memang pemaharan seperti itu. Itu mahal karena kita belum tahu mandau asli seperti apa. Mahal karena kita dulu pernah memiliki mandau souvenir, mandau cenderamata yang harga 150.000, 250.000. Begitu mendengar harga mandau 5 juta kaget, dibilang mahal. Bukan mahal, memang harga mandau beneran seperti itu. Itu. Nah, menanggapi lagi, apakah mandau ini sama empu harga buatanku, buatan si sana, buatan si B, si C, D? Nggak sama. Masing-masing orang itu tidak sama pemaharannya. Jadi kalau merasa sumpamanya buatan dari empu mahal, silakan cari saudara kita yang lain. Banyak pembuat mandau, YouTuber yang ada, pedagang yang ada, bahkan yang lain-lain di YouTube yang menawar-nawarkan mandau itu banyak. Harga bervariasi. Jadi kalau merasa sumpamanya punya empu 10 juta atau punya empu sumpamanya 20 juta, wah mahal, cari yang lain. Cari yang murah, banyak, ada yang 500.000 juga ada, 750 juga ada, 1 juta, 1.500.000 juga ada harga mandau. Bermacam-macam, artinya harga mandau ini dari 150.000 sampai puluhan juta ada. Tergantung kita mencari yang mana. Nah, seperti itu. Oke, mungkin bisa dipahami. Inilah sedikit gambaran tentang mandau dan menanggapi pertanyaan saudara kita yang ada. Semoga bermanfaat untuk saudaraku yang di luar sana, terutama para subscriber baru, pengikut baru yang baru menonton, melihat channel Empu. Terus terang saya tetap berusaha mengedukasi, menyampaikan sesuatu hal tentang masalah mandau, tidak mengurangi, tidak melebih-lebihkan. Seperti itu. Silakan, kita bisa memilih pembuat mandau, ada ratusan. Konten kreator, YouTuber tentang masalah mandau banyak, puluhan bahkan ratusan juga. Kita boleh memilihnya seperti itu. Jangan paksakan ketidakmampuan kita untuk memiliki yang kita anggap mahal.
nggak perlu gitu. Kita pilih yang lain yang kita anggap mampu. Oke, ini yang lebih bijak. Saya menyampaikan yang bijak gitu. Saya tidak pernah memaksakan harus beli punya saya, jangan itu, beli ke lain saja seperti itu. Oke, terakhir silahkan kalau kepingin tahu nomor handphone atau WhatsApp saya Empu Gelol, buka bagian deskripsi, di situ ada nomor yang saya tinggalkan. Kalau enggak bingung juga, silahkan lihat video-video lainnya, itu banyak nomor WhatsApp dan nomor handphone yang ada di situ. Oke, itu saja buat semua saudaraku dari hutan Kalimantan. Saya sampaikan salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua. Amin.